Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari masuk ke tempat salat beliau. Beliau melihat para sahabat dalam keadaan tertawa, tersenyum, seakan dunia masih panjang dan kematian masih jauh. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hatinya selalu terhubung dengan akhirat, tidak membiarkan kelalaian itu berlama-lama. Rasulullah bersabda, "Seandainya kalian memperbanyak mengingat penghancur segala kenikmatan, niscaya hal itu akan menyibukkan kalian dari apa yang aku lihat sekarang." Para sahabat terdiam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut satu kata yang tidak pernah gagal menghentikan tawa manusia. Apa kata Rasulullah? Al-maut, yaitu adalah kematian. Beliau bersabda, "Perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan, karena kematian tidak pernah memilih waktu, tidak pernah menunggu siap, dan tidak pernah peduli usia. Ia datang saat seorang masih ingin tertawa, masih ingin dipuji, masih ingin ditunda taubatnya." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan sesuatu yang jarang kita dengar, namun pasti akan kita alami, bahwa kuburan itu berbicara setiap hari, tanpa pernah lelah. Apa kata kuburan? Kuburan berkata, "Aku adalah rumah keterasingan. Aku adalah rumah kesendirian. Aku adalah rumah tanah. Aku adalah rumah cacing." Kuburan tidak berkata, "Siapa namamu? Siapa ayahmu? Seberapa tinggi di mata manusia dirimu?" Bukan begitu. Kubur hanya menunggu siapa yang akan dititipkan kepadanya. Ketika seorang hamba yang beriman wafat, ketika jasadnya dibandikan, dikafani, disalatkan, lalu diantar manusia ke liang lahat, di saat semua pulang, di saat suara langkah menjauh, di saat dunia benar-benar pergi, kuburan akan menyapa, "Marhaban wa ahlan, selamat datang dan selamat tiba." Kemudian kuburan berkata lagi, "Dahulu aku mencintai orang yang berjalan di atasku. Kini ketika engkau menjadi milikku, lihatlah bagaimana aku memperlakukanmu." Maka kuburan itu dilapangkan sejauh mata memandang. Gelap berubah terang, takut berubah tenang, sempit berubah luas, dan dibukakan satu pintu menuju surga. Ia diperlihatkan tempat duduknya kelak. Ia diciumkan bau surga. Ia beristirahat sampai hari dibangkitkan. Inilah yang dimaksud Rasulullah. Kubur itu bisa menjadi taman dari taman-taman surga. Namun, tidak semua kubur menjadi taman. Ada kubur yang berubah menjadi penjara. Ada kubur yang berubah menjadi lubang azab. Ketika seorang hamba yang lalai, yang hidupnya penuh maksiat, yang meremehkan sholat, yang menunda tobat, yang merasa aman dari murka Allah, ketika ia diturunkan ke dalam kuburannya, kuburan akan berkata, "Tidak ada selamat datang bagimu. Dahulu aku membencimu ketika engkau berjalan di atasku, maka hari ini engkau menjadi milikku." Lalu kuburan itu menghimpitnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya menjelaskan dengan kata-kata, beliau memperagakannya dengan jari-jari beliau, menyilangkan satu dengan yang lain, seakan berkata, "Beginilah rusuk itu bertautan. Napas menjadi sesak, jeritan tidak terdengar, penyesalan tidak berguna." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Diutus baginya 70 naga. Seandainya satu saja meniup bumi, niscaya tidak tumbuh sesuatu pun di atasnya sampai hari kiamat. Mereka menggigit, mereka mencakar, bukan sehari, bukan seminggu, tapi sampai hari hisab." Inilah makna sabda Rasulullah yang sangat masyhur. Apa kata Rasulullah? Kubur itu ada kalanya taman dari taman-taman surga, atau lubang dari lubang-lubang neraka. Kubur bukan tempat cerita, kubur bukan tempat pamer, kubur bukan tempat membela diri. Kubur adalah tempat jawaban. Hari ini kita masih di atas tanah, masih bisa sujud, masih bisa menangis, masih bisa kembali. Sebelum suatu hari kita dibaringkan, ditinggal,
dan hanya amal yang menemani. Karena kubur tidak akan bertanya apa yang kita katakan, tapi apa yang kita kerjakan. Maka beruntunglah orang yang menjadikan kuburannya sebagai taman dengan iman, amal soleh, dan taubat sebelum terlambat.